Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, NIM 060203250889, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model studi Al-Quran. Studi Al-Quran adalah kajian ilmiah yang mempelajari Al-Quran dari berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, bahasa, teologi, hingga kritik sastra. Tujuannya adalah memahami wahyu Allah secara objektif dan mendalam. Inti dari seluruh studi ini adalah tafsir, yaitu usaha menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran melalui penalaran dan ijtihad para musafir. Ciri utama tafsir yang pertama ada objeknya adalah Al-Quran, yang kedua bertujuan menjelaskan isi serta hikmah ayat, yang ketiga merupakan hasil ijtihad sehingga dapat dikaji ulang. Metodologi tafsir klasik dan kontemporer. Masa klasik dimulai sejak Nabi Muhammad SAW menjelaskan ayat-ayat Al-Quran menggunakan al-ma'thur atau riwayat dari Al-Quran, hadis, dan sahabat. Tokoh pentingnya yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Aisyah. Periode pertengahan Islam berkembang ke berbagai wilayah. Muncul kebutuhan sistem pemikiran yang lebih terstruktur. Muncul tafsir al-ra'i atau rasional. Tokohnya yaitu Al-Zamakhsyari, Al-Razi, At-Tabari. Berkembangnya ilmu nahwu, balaghah, dan asbab al-nuzul. Periode modern dipengaruhi kolonialisme, modernitas, dan sains. Tafsir bersifat kontekstual dan tematik. Tokohnya yaitu Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, Sayyid Qutb. Pendekatan interdisipliner atau sosiologi, psikologi, sains. Berkembangnya tafsir ilmiah atau tafsir ilmi. Urgensi metodologi tafsir. Menyajikan penafsiran yang valid, terhindar dari penyimpangan, menyikapi perbedaan aliran dalam Islam, menjembatani wahyu abad ke-7 dengan konteks modern. Metode-metode tafsir Al-Quran. Yang pertama ada metode ijmali atau global, yaitu menafsirkan ayat secara ringkas dan mudah dipahami mengikuti aturan mushaf. Contoh, tafsir Al-Jalalain. Yang kedua ada metode tahlili atau analitik, yaitu menafsirkan ayat demi ayat secara rinci. Dibagi menjadi dua, yaitu ma'thur berdasarkan riwayat dan ra'i berdasarkan pemikiran. Contoh ma'thur yaitu tafsir Ibnu Katsir. Contoh ra'i yaitu tafsir Ar-Razi, Al-Kashaf. Metode maudhu'i atau tematik, yaitu mengumpulkan seluruh ayat tentang tema tertentu dan menganalisisnya secara komprehensif. Contoh tema riba, perempuan, manusia. Metode muqaron atau komparatif, yaitu membandingkan ayat dengan hadis atau berbagai pendapat ulama tafsir. Corak-corak tafsir Al-Quran ada corak fikhi, yaitu fokus pada ayat hukum atau ayat al-ahkam, berkembang seiring kebutuhan hukum masyarakat. Kemudian ada corak sastra bahasa, yaitu menekankan analisis bahasa, etimologi, morfologi, dan retorika. Yang ketiga ada corak falsafi, yaitu menafsirkan ayat menggunakan teori filsafat atau menakwilkan ayat agar sesuai dengan pandangan filosofis. Ada corak sufi, yaitu penafsiran berbasis tasawuf, terbagi menjadi dua, yaitu sufi nazari berbasis teori tasawuf dan sufi isyari penafsiran batiniah yang tidak selalu sama dengan makna zahir. Ada corak adabi wa ijtimai atau sastra dan sosial, menonjolkan keindahan bahasa Al-Quran dan relevansi dengan masalah sosial masyarakat. Yang terakhir ada corak ilmi atau ilmiah, yaitu menghubungkan ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dan sains modern, berkembang pesat pada era modern sebagai respon atas kemajuan teknologi. Kesimpulannya, model studi dan metode penafsiran Al-Quran sangat beragam, mulai dari global, analitik, tematik, hingga komparatif. Demikian pula coraknya seperti fikhi, sastra bahasa, falsafi, sufi, adabi, ijtimai, dan ilmiah. Perbedaan model dan corak ini menunjukkan kekayaan intelektual umat Islam dalam memahami wahyu secara mendalam dan relevan untuk setiap zamannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.